Baik, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan walaupun kita masih ibadah secara offline di rumah kita masing-masing, tapi kita bersyukur kita masih diberi Tuhan kesehatan, kekuatan, sehingga pada saat pagi hari ini kita boleh datang ke hadirat Tuhan untuk datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Baik, sebelum kita lebih jauh lagi datang ke hadirat Tuhan, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita yang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan dan hidup yang kekal. Baik, mari bersama-sama kita mengangkat sebuah kor yang mengatakan, Roh-Mu yang hidup. Kita undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita mengangkat pujian ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari kita ulangi lagi sekali pujian ini. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu, di altarmu menyembahmu. Baik, mari kita satu di dalam doa.
Bapa kami yang ada di dalam sorga, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur atas penderitaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat hari ini Tuhan kami boleh datang ke hadirat-Mu, datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebelum kami lebih jauh datang ke hadirat Engkau, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Mengampuni setiap salah dosa kami Bapa, supaya kami layak di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati acara ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Boleh berjalan lancar dengan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang ambil bagian pada saat pagi hari ini, baik yang MC, pemain musik, pembawa firman-Mu, peralatan yang ada Tuhan memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai acara ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, selanjutnya kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita membuka di dalam buku Kemenangan Iman di dalam nomor 285, Api Maha Tuhan. Kita menyanyikan ayat 1 dan 2. Yesus terang dan kuatku, berikanlah api-Mu, baik masuk dalam hatiku. Berikanlah api-Mu, bersihkan daku Almasih, supaya hati yang keji menjadi suci dan bersih. Berikanlah api-Mu. Hai, jika hilang harapmu, mintalah apinya yang menggerakkan hatiku. Itulah apinya. Saudara, biar bangunlah, sebagaimana darahnya menyucikan, begitulah Dia beri apinya. Baik, selanjutnya kita masih memuji memuliakan nama Tuhan. Sambil kita menyanyikan pujian ini, kantong persembahan diadarkan di antara kita. Kembali kita membuka di dalam buku Kemenangan Iman di dalam nomor 234, Hitung Berkat-Mu. Kita menyanyikan ayat 1, 2, dan kor. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ayat yang kedua. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik, puji-pujian kita sampai di sana. Kita akan masuk dalam doa syafaat
dan sekaligus doa persembahan nanti akan disampaikan oleh Pak Gembala. Kepada Pak Gembala kami persilahkan. Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa dan saya pimpin kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah puji, kami muliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur untuk kasih setia dan rahmat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang hari-hari kami, dalam kami melaksanakan semua aktivitas dan rutinitas kami percaya bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kami, bahkan menopang kami untuk hidup selalu dalam pengawalan dan penuntunan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan di pagi hari ini kami berkesempatan untuk menaikkan doa kami. Bahkan kami boleh mengadakan ibadah raya kami bersama-sama yang walaupun kami laksanakannya di rumah masing-masing. Kami percaya bahwa kehadiran Tuhan bukan hanya terbatas di gereja, tetapi Tuhan juga hadir dimanapun kami berada sebagai umat ketebusan-Mu. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa, mengucap syukur atas kehadiran Tuhan yang sungguh nyata menyertai kami dimanapun kami berada. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu di pagi hari ini mengucap syukur atas berkat pertolongan-Mu yang senantiasa menyertai pelayanan badan pengurus jemaat secara keseluruhannya. Baik Bapak Gembala serta keluarga, demikian juga asisten gembala bersama dengan keluarga. Beberapa waktu yang lalu asisten gembala boleh mengalami insiden patah tulang tangan, lengan di sebelah kiri. Dan puji nama Tuhan, ia boleh menjalani perawatan, pemasangan pin dan boleh kembali pulang ke rumah ke Kutai Barat ini dengan keadaan selamat. Tentunya kami tidak lupa mohon kiranya Tuhan memulihkan kembali tulang yang patah, Tuhan sambungkan dengan cara Tuhan. Bahkan daging kulit yang luka boleh Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami percaya bahwa Tuhan mengizinkan hamba-Mu mengalami patah tulang. Kami percaya bahwa Tuhan jugalah yang akan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa buat seluruh anggota badan pengurus jemaat, baik wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan panitia pembangunan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, Tuhan sudah menolong sejak awal bulan Desember ini. Kami boleh melaksanakan pengerjaan di awal tahun kemarin Bapak, pengerjaan pembangunan turap sekaligus pemasangan pagar di sekeliling gereja. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, selama dalam pekerjaan ini Tuhan memberkati panitia dan juga para tukang yang bekerja. Tuhan terus mengawali mereka, menjauhkan mereka dari segala insiden, dari segala mara bahaya, dan mereka boleh memiliki kekompakan, satu hati untuk melaksanakan pekerjaan sampai pada saat ini. Tentunya pekerjaan yang masih belum kelar, kami mohon kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati sehingga para tukang yang mengerjakannya, mereka boleh menyelesaikannya dengan baik oleh karena Tuhan. Kami juga berdoa untuk panitia, sekaligus untuk rancangan mereka ke depannya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan masih banyak PR, baik pemasangan pagar di bagian depan gereja, bahkan juga rencana-rencana ke depan seperti pembangunan menara, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga perubahan-perubahan yang akan dibuat, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan menolong, Tuhan memberkati, sehingga panitia yang boleh Tuhan tunjuk sungguh dapat bekerja dengan baik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami semuanya dapat realisasi oleh karena Tuhan yang beserta. Kami juga berdoa di pagi hari ini ya Tuhan Yesus, untuk seluruh warga jemaat-Mu yang ada di GKI Ngenyan Asa ini. Kami berdoa untuk kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi, anak-anak remaja, dan juga adik-adik sekolah minggu, anak-anak balita.
Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tentunya Bapa, kami sadar kami tidak mampu menuntun mereka, kami tidak mampu menjaga mereka. Apapun yang mereka lakukan, kami tidak tahu. Itu sebabnya Tuhan, kami berdoa menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan menolong, menjaga, menyertai dan memberkati, baik itu aktivitas kehidupan, kesehatan, pekerjaan yang dilakukan oleh anggota jemaat-Mu. Baik mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, mereka yang bekerja sebagai karyawan perusahaan, mereka yang bekerja sebagai kontraktor, mereka yang bekerja sebagai petani, bahkan juga kami berdoa untuk ibu-ibu yang tugasnya mengurus rumah tangga, anak-anak yang dalam pendidikan mereka, bahkan juga anak-anak balita yang masih dalam tumbuh kembangnya. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Biarlah mereka dapat melakukan apapun bentuk pekerjaan dan kehidupan mereka, tetap selalu ada penyertaan Tuhan nyata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa untuk pemerintah negara kami Republik Indonesia ini. Secara khusus kami berdoa buat Bapak Presiden Joko Widodo, berdoa untuk Wakil Presiden, Menteri Kerja, berdoa untuk para gubernur, wali kota, camat, bupati, camat, dan juga berdoa untuk semua kepala-kepala kampung yang ada, lurah, bahkan sampai ke RT. Biarlah pemerintah yang boleh Tuhan angkat, yang ditunjuk oleh masyarakat di mana mereka berada, mereka dapat menjalankan tugas dan pemerintahan ini dengan baik, untuk kelancaran, kenyamanan, dan juga kesejahteraan, terutama bagi negara kami Republik Indonesia yang saat ini sedang dilanda oleh karena COVID-19. Tentunya sangat mempengaruhi ekonomi bangsa dan negara kami, apatah lagi masyarakat yang ada di bawah pedesaan. Tentunya mereka sangat kesulitan Bapak untuk mencari nafkah hidup, untuk menghidupi keluarga mereka oleh karena kondisi ini. Itu sebabnya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan sertai, dan Tuhan berkati. Berikanlah hikmat kepada pemerintah yang ada, sehingga mereka dapat memiliki hikmat yang dari Tuhan, sehingga setiap keputusan, setiap kebijakan yang mereka ambil sungguh bukan membebankan masyarakat yang ada, tetapi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga mereka jangan terpuruk oleh karena kondisi pandemi ini. Tentunya Bapak, kami berdoa dengan adanya pengedaran vaksin di setiap daerah di seluruh Indonesia ini, kiranya dapat mengekang lajunya penyebaran COVID yang ada. Dan tentunya Bapak, semuanya itu dapat terlaksana oleh karena campur tangan Tuhan yang menyertai. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, demikian juga Tuhan, kami berdoa di pagi hari ini untuk aparat penjaga keamanan bagi negara kami. Tentunya Tuhan, imbas dari COVID ini, dengan ekonomi yang sangat terganggu, tentunya yang merupakan kesempatan bagi warga dan masyarakat untuk mencari celah, untuk mendapatkan sesuatu untuk kehidupan, menghidupi keluarga mereka. Tentunya ada juga yang menggunakan jalan yang tidak benar. Itu sebabnya Tuhan, kami mohon dengan adanya aparat pemerintah yang ada seperti kepolisian, tentara, kami berharap Bapak dengan adanya aparat keamanan ini sungguh dapat menjaga sehingga tidak terjadi kerusuhan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kami ingini di negara kami Republik Indonesia, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di antaranya mereka tentunya ada juga anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu, yang menjalankan tugas yang dipercayakan. Kami juga mohon kiranya Tuhan Kau kawali mereka. Tuhan lingkupi mereka dengan kuat kuasa darah-Mu. Dengan adanya pemilihan Kapolri baru, tentunya kami berharap Bapa, kebijakan-kebijakan yang diambil sungguh dapat memberikan rasa aman, rasa damai, dan tentram bagi seluruh warga Indonesia dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tetap berdoa menyerahkan kegiatan-kegiatan event GKI di tahun 2021 ini. Kami ingat untuk kegiatan KONAS
yang akan diselenggarakan pada bulan April di Papua, kegiatan Rakerwil Kaltim di Bontang, kegiatan rapat kerja daerah, konferensi daerah yang akan dilaksanakan untuk DMKB di Melak pada bulan Juli yang akan datang. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang mengawali. Kami berharap Bapa, pandemi Corona boleh dapat dicekal, dapat dihentikan, sehingga kegiatan-kegiatan akbar GKII dapat diselenggarakan dengan baik oleh karena pertolongan dari Tuhan. Tetapi semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi, kami percaya semuanya adalah atas kehendak Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk Bupati Kabupaten Kutai Barat, Bapak F.E. Yapan dan Wakil, berdoa untuk anggota DPR, berdoa untuk anggota yudikatif. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, biarlah Engkau Tuhan menolong mereka, sehingga mereka yang duduk sebagai eksekutif, legislatif dan yudikatif ini mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, bekerja sama, bersinergi, mengatur segala sesuatunya untuk keamanan, kesejahteraan bagi Kabupaten Kutai Barat ke depan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga datang kepadamu ya Tuhan Yesus di pagi hari ini, kembali berdoa menyerahkan seluruh anggota jemaat-Mu yang ada di GKI Ngenyan Asa. Kami berdoa secara khusus untuk anggota jemaat yang dalam kondisi kurang sehat. Kami mohon kiranya Engkau Tuhan mengawali, Tuhan menjamah dan memulihkan mereka yang dalam tahap pemulihan saat ini. Kami doakan untuk Bapak Darius, Ibu Rita, Mama Arya, dan juga anggota-anggota yang lainnya. Berdoa juga untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami doakan untuk Nenek Lukas, Nenek Ganit, Nenek Eri, Nenek Charles, dan nenek-nenek dan kakek-kakek lainnya. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan mengawali masa hidup mereka, menuntun mereka, memberikan sukacita damai sejahtera yang tidak pernah berkeputusan, menyertai dan menopang mereka. Karena kami percaya bahwa pertolongan Tuhan bukan hanya untuk orang-orang yang muda, tetapi penyertaian-Mu Tuhan juga menyertai mereka. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa, menyerahkan anggota jemaat-Mu dan keluarga-keluarga anggota jemaat-Mu yang sudah lanjut usia dimanapun mereka berada, dalam nama Yesus. Biarlah Engkau Tuhan dapat menolong. Berdoa juga untuk warga GKI Kutai Barat yang terpapar oleh karena COVID, baik itu dalam tahap reaktif maupun juga positif COVID. Kami doakan dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Mereka yang saat ini sedang menjalani masa karantina, dalam nama Yesus Kristus, dimanapun mereka berada, mari Tuhan lawati. Tuhan jamah pulihkan mereka, sembuhkan mereka dari COVID ya Tuhan, sehingga mereka boleh bebas beraktivitas, dan segala rencana-rencana mereka tidak akan terganggu, terhalang lagi oleh karena COVID ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon Tuhan biarlah Engkau mengawali seluruh warga jemaat-Mu, sehingga warga GKI yang ada di Kutai Barat ini, secara khusus yang ada di DMKB dan DMT, mereka, kami semua ada dalam pengawalan dan perlindungan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, demikian juga kami berdoa buat anggota jemaat Tuhan, ibu-ibu yang dalam masa kehamilan mereka. Kami ingat Ibu Belni, kami ingat Ibu Lusti, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, memberkati masa kehamilan mereka. Biarlah mereka boleh menjalani masa kehamilan dengan baik, dan mereka boleh nantinya melahirkan dengan keadaan selamat oleh karena pertolongan dan penyertaan pemeliharaan-Mu. Demikian juga kami berdoa buat keluarga yang masih sampai saat ini bergumul untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan, mendapatkan anak dalam keluarga mereka sebagai keturunan mereka. Kami juga doakan, biarlah Engkau Tuhan Yesus menolong mereka, sehingga apa yang menjadi kerinduan mereka sungguh-sungguh dapat terrealisasi oleh karena campur tangan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, demikian juga Tuhan di pagi hari ini kami berdoa, mohon kiranya Tuhan menolong, menyertai dan memberkati. Teristimewa bagi persembahan yang boleh kami berikan pada hari ini. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan untuk kas jemaat maupun juga untuk kas pembangunan. Kami berdoa juga untuk perpuluhan yang boleh kami berikan. Tuhan memberkati, sehingga pelayanan pekerjaan Tuhan boleh terus kami kembangkan, boleh terus kami laksanakan
dalam jemaat-Mu yang ada di Ngenyan Asa. Tentunya kami berdoa bagi anggota jemaat yang dengan setia memberikan persembahan mereka, mendukung pekerjaan Tuhan, baik itu perpuluhan mereka, baik itu persembahan khusus mereka, baik itu persembahan sukarela mereka. Kami percaya Tuhan, apa yang mereka berikan tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan akan mengembalikan berkat-Mu 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat, sebagaimana janji Tuhan bagi kami yang setia memberi untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik itu yang berulang tahun kelahiran mereka, bahkan juga yang berulang tahun pernikahan. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan mengawali, sehingga usia mereka, baik usia kelahiran maupun juga usia pernikahan mereka, makin selalu diberkati oleh Tuhan. Mereka bertambah usia, mengingat bahwa mereka boleh menjalani hidup itu oleh karena Tuhan. Mereka boleh menjalani kehidupan rumah tangga mereka, itu juga adalah oleh karena berkat pertolongan serta perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Demikianlah harapan serta doa yang boleh kami naikkan kepadamu. Kami percaya Tuhan, Tuhanlah yang akan menyempurnakan apa yang belum sempat kami ungkapkan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, ini doa kami. Kami naikkan pujian, hormat dan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Pak Gembala yang sudah membawakan doa sepat dan doa persembahan. Selanjutnya, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mengangkat sebuah pujian yang mengatakan, Yesus, aku cinta. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Yang dapat menggantikan-Mu, Engkaulah jaminan hidupku. Kita ulangi lagi pujian ini, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat
kebaikan-Mu. Engkaulah jaminan hidupku, Engkaulah jaminan, Engkaulah jaminan hidupku. Baik, kepada Pak Gembala kami persilahkan. Bapak Ibu sidang Jemaat yang kami kasih di dalam nama Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kini waktunya Bapa untuk kami duduk sejenak merenungkan kebenaran firman-Mu. Tentunya Tuhan kami mohon pimpinan pertolongan Roh Kudus, Roh Allah sendiri, menolong kami, memampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Kalau saja kami mengandalkan kekuatan kami sebagai manusia, kami mungkin hanya mampu membaca, tetapi untuk memahaminya, kami tidak akan bisa. Itu sebabnya Tuhan, kami mohon pertolongan Roh Kudus menolong kami. Di saat kami membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhanlah yang menyatakan rencana dan maksud Allah dalam kehidupan kami. Sehingga bagian firman-Mu yang kami renungkan bersama-sama di pagi hari ini, kami berharap tidak akan berlalu begitu saja. Kami rindu Tuhan firman-Mu menjadi berkat, yang memberikan pertumbuhan bagi iman percaya kami dalam kesetiaan dan ketaatan kami mengiringi Tuhan sampai kekal, sampai abadi selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kami mohon Bapa, kalau ada kuasa-kuasa roh kegelapan yang coba mengganggu konsentrasi kami, ketenangan kami untuk belajar firman-Mu, dalam nama Yesus kami tolak, kami singkirkan semuanya. Biarlah otoritas Allah yang hadir di saat kami belajar firman-Mu. Haleluya Tuhan. Berbicaralah Bapa, karena sesungguhnya kami telah mempersiapkan hati kami dilawat oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman hidup itu, kami sudah berdoa. Semua kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, pagi hari ini kita ada waktu kembali untuk bersama-sama belajar firman Tuhan di pagi hari ini. Hari ini merupakan minggu terakhir di bulan Januari, Bapak Ibu. Tidak terasa di tahun 2021 kita sudah menjalani bulan pertama, yaitu bulan Januari, dan pada hari ini di minggu yang terakhir. Puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, dalam satu bulan yang sudah kita jalani ini, saya percaya di tengah-tengah kondisi pandemi corona ini, banyak pengalaman yang boleh kita alami. Tentu ada pengalaman yang mendatangkan sukacita, dan barangkali juga tidak sedikit pengalaman-pengalaman yang mendatangkan kesedihan bagi kita. Mengingat di musim pandemi ini Bapak Ibu, kita bersukacita karena saudara-saudara kita yang terpapar oleh karena COVID, mereka boleh sembuh. Itu salah satunya. Dan bersedih mungkin juga oleh karena tanpa kita berpikir, ada saudara-saudara kita yang terpapar oleh karena COVID, sehingga mereka harus dengan rela, dengan cara Tuhan memanggil mereka oleh karena COVID ini. Dan tentunya itu adalah sukacita dan kesedihan yang kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Namun janji Tuhan, kalau kita meninggal di dalam Tuhan, maka sukacita kita itu akan abadi. Alias kita akan berjumpa dengan mereka yang sudah mendahului kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada bulan Januari ini kita banyak sekali belajar tentang tahun baru, tekad baru, tahun baru, harapan baru, dan lain sebagainya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu saya ingin membawa kita belajar tentang berjalan dalam kairos Tuhan. Berjalan dalam kairos Tuhan. Bapak Ibu, mari saya mengajak kita membuka kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal 1. Pengkhotbah pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, judul perikop yang diberikan oleh Lai menjadi penuntun bagi kita di dalam kitab Pengkhotbah ini, pasal 1 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-11, yaitu segala sesuatu sia-sia.
Sekali lagi, segala sesuatu sia-sia. Saya akan bacakan dulu beberapa ayat pertama sampai pada ayat yang ke-8. Nanti kita akan melihat pada ayat yang ke-9 ya. Segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Pengkhotbah itu anak Raja Daud ya di Yerusalem. Barangkali saudaranya Salomo gitu ya. Salomo ya, anaknya Daud ya. Yang kedua, kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jeripayah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemanakah sungai mengalir? Ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Ayat yang ke-9. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Ayat yang ke-11. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Nah, ini tulisan pengkhotbah. Dia katakan bahwa segala sesuatu itu sia-sia. Nah, pagi ini Bapak Ibu saya ingin mengajak kita belajar firman Tuhan dengan tema berjalanlah dalam kairos Tuhan. Berjalanlah dalam kairos Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa itu kairos? Apa itu kairos? Kairos itu dalam arti Yunani itu waktu. Nah, waktu dalam terminologi bahasa Yunani itu kita kenal Bapak Ibu ada dua. Yang pertama itu ada istilah kronos. Kronos artinya waktu berjalan seperti jam. Dari jam ke jam. Kalau kita lihat jam di tangan kita Bapak Ibu, ataupun jam di dinding rumah kita itu, yang ada itu hanyalah huruf ataupun nomor 1 sampai nomor 12. Oke? Jam itu berputar, okay? Dari jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, balik lagi ke 1. Okay? Itu kronos. Waktu berjalan seperti jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Apa saja yang menjadi kegiatan di dalamnya. Okay? Itulah kronos. Nah, Bapak Ibu, kronos itu berasal dari kata kronologis. Okay? Kronologis itu adalah urutan peristiwa dari waktu ke waktu. Nah, waktu ini akan terus bergerak. Okay? Waktu ini akan terus bergerak dan tidak pernah kembali. Okay? Sekali lagi, waktu tidak akan pernah berhenti. Dia terus bergerak, dan tidak pernah kembali. Nah, apa yang kita lihat di dalam kronos ini? Nah, di dalam kronos ini kita melihat ada keberhasilan. Ada juga kegagalan Bapak Ibu. Nah, seperti yang kita alami Bapak Ibu, kita mendengar saudara-saudara kita. Ada yang sedih oleh karena kehilangan. Ada yang bersuka cita oleh karena kehadiran. Baik kecil ataupun juga kesembuhan kalau kita mengambil contoh COVID ini. Ada kenangan yang menyenangkan, tetapi juga ada kenangan yang menyedihkan. Bahkan
coba untuk kita lupakan. Bahkan juga Bapak Ibu di dalam Kronos ini ada penyesalan karena tidak bisa kembali untuk mengubahnya agar menjadi seperti apa yang diinginkan. Baru-baru ini Bapak Ibu saya coba membaca di media sosial, ada beberapa tulisan yang saya lihat di sana, coba saya dulu seperti ini gitu ya. Coba bisa kembali lagi seperti dulu gitu ya kan. Saya akan seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada penyesalan gitu ya. Karena tidak bisa kembali untuk mengubahnya agar menjadi seperti apa yang kita inginkan sekarang ini. Saya mau bilang Bapak Ibu bahwa sesungguhnya semua peristiwa yang terjadi itu tercatat dalam perjalanan kehidupan kita, dan itulah Kronos. Perjalanan kehidupan kita yang tidak bisa kita ubah kembali, tidak bisa kita mundurkan kembali. Dia akan berjalan terus dan tidak akan pernah kembali. Itulah Kronos. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, istilah Yunani yang kedua sehubungan dengan waktu yaitu kairos. Kairos itu lebih bersifat tentang kualitas pada peristiwa yang ada. Hal-hal yang bernilai pada peristiwa Kronos itulah kairos. Maksudnya dalam perjalanan waktu yang ada ini Bapak Ibu, di dalam perjalanan waktu Kronos itu ada kairos di tengah-tengahnya. Dan peristiwa inilah yang sungguh-sungguh menjadi peristiwa kualitas yang sangat mendatangkan sukacita bagi kita. Nah, sesederhananya Bapak Ibu, kairos ada di dalam Kronos. Namun Kronos itu bisa saja tanpa ada kairos. Artinya peristiwa bermutu ada di dalam waktu, tetapi tidak setiap waktu itu ada mutunya. Bisa dipahami ya? Kronos itu adalah waktu yang terus berlalu. Sedangkan kairos itu di dalam waktu yang berlalu itu ada waktu-waktu yang sangat berkualitas. Nah, ini yang dimaksudkan dengan kairos ini. Ada waktu yang bermutu itu. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, tidak dapat kita pungkiri Bapak Ibu bahwa perubahan zaman sekarang ini sangat terasa dahsyatnya dan cepat karena teknologi informasi yang berkembang sangat luar biasa. Dulu kita bangga dapat HP yang merek ketik aja gitu ya. Bisa kirim SMS, wah luar biasa. Bisa kirim MMS, sudah luar biasa. Tidak lama kemudian hadir teknologi baru, BBM itu ya, BlackBerry. Setelah itu Bapak Ibu tampil lagi yang paling canggih, Android, ya kan? Entah apalagi nantinya. Kalau sekarang ini kan kita bisa sentuh pakai layar saja gitu ya. Kita bisa ngomong. Itulah kecanggihan teknologi yang ada sekarang ini. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, dalam situasi seperti ini banyak sekali anak-anak Tuhan, bahkan juga gereja-gereja Tuhan dipengaruhi oleh pemikiran yang sebenarnya bukan pemikiran Kristen. Kita mengadopsi pemikiran-pemikiran yang datang dari dunia. Kita mengadopsi berbagai statement-statement, yang sebetulnya itu adalah statement dunia. Dan sedihnya Bapak Ibu, kita tidak menyadari akan hal itu. Bahkan sebaliknya kita bangga dan menganggapnya bahwa itulah pemikiran Kristen. Sesungguhnya itu adalah pemikiran dunia, konsep dunia yang kita anggap adalah konsep kita sebagai orang Kristen. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, menjalani tahun 2021 ini, sesungguhnya kita dituntut memiliki kesadaran, sekaligus kalau bisa bertobat supaya tidak terjebak dan berlama-lama di tempat yang salah seperti ini. Karena itulah kita perlu belajar menemukan satu prinsip hidup Kristiani yang tepat. Apa itu? Alkitab dengan tegas katakan, kita harus baca Alkitab, dengar khotbah. Setelah itu kita observasi semuanya, kita perhatikan baik-baik, dan kembalilah kepada Alkitab sebagai tempat yang final untuk memutuskan mau kemana arah hidup kita. Apakah kita mau sejalan dengan kebenaran firman Tuhan, ataupun berjalan sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh dunia.
Di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 tadi mengatakan, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, di sini pengkhotbah melihat bahwa ketika manusia hidup jauh dari Tuhan, hidup itu hanyalah perputaran lingkaran kesementaraan. Karena itu Bapak Ibu, hanya bersama dengan Tuhan hidup kita penuh dengan pengharapan. Dan kita melakukan karya seperti yang Tuhan ingini. Sekali lagi, jikalau kita hidup tanpa Tuhan, kita hanyalah hidup dalam perputaran lingkaran kesementaraan ini. Tetapi jikalau kita hidup bersama dengan Tuhan, maka kita akan memiliki pengharapan yang pasti. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, karena itu pertanyaan yang perlu kita jawab, kita renungkan secara pribadi. Kalau kita mau jadi orang Kristen, jadilah Kristen yang seutuhnya. Sekali lagi, kalau kita memang mau jadi orang Kristen, jadilah sebagai orang Kristen yang utuh. Sehingga tampak perbedaan dengan orang dunia yang membuat orang lain kagum. Dan memang itulah tugas kita untuk membawa orang lain datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, dalam hal waktu ada istilah kronos dan kairos, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Kronos hanya perputaran waktu semata-mata. Sedangkan kairos itu adalah waktu di mana Tuhan turut serta di dalamnya. Sekali lagi, kronos itu hanyalah berbicara tentang perputaran waktu yang terus mengalir dan tanpa henti-hentinya. Berulang dan terus berulang seperti jam. Dari jam 1 sampai jam 12, kembali lagi jam 1 sampai jam 12, kembali lagi jam 1 sampai jam 12. Perputaran yang terus menerus yang tidak pernah habisnya. Sedangkan kairos adalah waktu di antara 1 sampai jam 12 itu di mana Tuhan beserta dengan kita. Jadi hari-hari kita hanyalah kronos jika tidak ada penyertaan Tuhan. Padahal yang paling penting dalam hidup kita adalah kairos, yaitu pengabdian pada Tuhan, pertemuan secara pribadi dengan Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan harus selalu baru dalam pengertian setiap hari kita mengalaminya. Karena apa? Karena pertemuan dengan Tuhan akan bisa memperbaharui hidup kita. Di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata di sana, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saya ulang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Siapa yang mengajarkan pembaharuan dalam diri kita? Tidak ada yang lain selain Roh Allah. Roh Allah lah yang mampu bekerja mengubah kehidupan kita. Roh Kuduslah yang bisa memberi pembaharuan yang sejati. Tetapi justru itu tidak kita kejar Bapak Ibu. Justru itu tidak kita kejar. Kita hanya sekedar berkata bahwa Roh Kudus memperbaharui, itu aja. Tetapi dalam nuansa dan suasana kronos yang mengalir seperti air. Ibadah berulang-ulang kita kerjakan namun dalam suasana kronos. Maunya dalam ibadah yang kita lakukan itu ada rasa bahwa kita punya keintiman dengan Tuhan. Ada pertemuan secara pribadi dengan Tuhan. Itu sebabnya banyak kali orang bilang bosan pergi ibadah itu saja. Karena memang apa? Mereka hanya mengalir seperti kronos. Okay? Tidak ada kairos di dalam diri mereka. Tidak ada perjumpaan pribadi mereka dengan Tuhan. Itulah kesalahan yang selalu kita orang Kristen alami Bapak Ibu. Yang berhitung secara kuantitatif. Kita hanya mau melihat jumlah orang hadir. Kalau jumlah orang hadir berarti itulah yang terbaik. Dalam ibadah, kita tidak memperhatikan secara kualitatif. Yaitu kualitasnya. Bagaimana sikap kita, iman kita. Apa motivasi kita di saat kita beribadah. Akhirnya kita menjadi orang Kristen yang munafik. Sama seperti orang-orang Saduki, orang-orang Farisi yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Karena itu Bapak Ibu, sidang jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan,
marilah kita kembali kepada Alkitab dan firman Tuhan. Marilah kita perhatikan diri kita, bergaulah dengan Tuhan secara jujur, supaya yang terjadi dalam hidup kita itu benar-benar kairos, bukan kronos. Bukan soal tahun 2021, tahun baru yang kita jalani dalam lingkaran waktu kesementaraan yang itu-itu saja. Tetapi mari Bapak Ibu, kita bergaul dengan Tuhan dalam membaca Alkitab, maka pemahaman kita akan Tuhan terus bertumbuh. Pengalaman kita bersama dengan Tuhan terus berkembang, membawa kita pada pemahaman yang lebih baik lagi. Maka dengan demikian kita semakin bijak dalam menilai zaman, menilai diri kita, siapa kita, karena ada sesuatu yang baru dan selalu baru di dalam hidup kita oleh karena perjumpaan dan pergaulan kita dengan Tuhan. Dan satu hal yang pasti Bapak Ibu, pembaharuan hanya terjadi dalam hidup tatkala kita hidup bersama Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan dan dikuasai oleh Tuhan, semakin bercahaya hidupnya, makin indah pula lah masa depannya. Saya mau bilang Bapak Ibu, orang yang setia rajin datang ke ibadah bergereja, belum tentu iman mereka kuat. Belum tentu iman mereka dapat dipertahankan. Di kampung saya Bapak Ibu, ada satu keluarga yang tidak pernah absen, baik itu ibadah raya, ibadah perkelompok, selalu hadir, bahkan mereka selalu menjadi yang utama. Tetapi pada akhirnya mereka tidak mampu mempertahankan kairos, tetapi mereka menganggap itu sebagai sebuah kronos, waktu yang berjalan terus tanpa ada hentinya. Apa yang terjadi? Di dalam keluarga itu Bapak Ibu, ada anak mereka yang tinggalkan pelayanan. Dulu melayani tapi tinggalkan pelayanan. Ada juga anak mereka yang berkeluarga, dinikahkan di gereja tetapi cerai. Saya mau bilang, rajin ke gereja, terlibat dalam pelayanan belum tentu itu sebagai jaminan untuk kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Barangkali saja kita berjalan seperti kronos, waktu, tetapi tidak ada kairosnya perjumpaan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita menjalani hidup ini di dalam takut akan Tuhan. Maka kita akan menemukan kesejatian hidup itu. Bukankah itu sesuatu yang baru? Karena itu baru bukan tahunnya, tetapi baru itu sangat bergantung kepada mutu iman kita, yaitu kairos. Apakah Tuhan hadir dalam hidup kita? Jika tidak, marilah kita menangis, karena kita tidak akan mendapatkan yang baru. Yang kita dapatkan hanyalah seperti yang kita dapatkan di tahun-tahun yang lalu. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan ini, marilah kita menjalani tahun 2021 yang sudah kita jalani di bulan Januari ini. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan kedua, bulan Februari. Mari kita selalu memiliki kairos bersama dengan Tuhan. Miliki hidup bersekutuan dengan Tuhan. Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, observasi kebenaran firman Tuhan, dan ambil keputusan di dalam Alkitab yang adalah finalnya. Dan saya percaya Bapak Ibu, kalau kita menjalani tahun 2021 ini, yang baru itu bukanlah tahunnya, tetapi yang baru itu adalah perjumpaan kita dengan Tuhan yang selalu memperbaharui kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang kuat, yang tangguh menjalani kehidupan ini. Orang lain boleh rebah secara iman, tetapi kita tetap kuat, teguh oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Pandemi Corona bukan menjadi penghalang bagi kita untuk menikmati berkat dari Tuhan, tetapi karena Tuhan berjanji, dalam kondisi apapun yang kita alami, Tuhan selalu menolong kita. Terima kasih, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita menjadi kuat, dan marilah kita berjalan dalam kairosnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur oleh karena berkat pertolongan dan pemeliharaan-Mu menyertai kami Tuhan. Jikalau selama ini Bapa kami hanya melakukan rutinitas kami seperti kronos waktu yang terus berjalan,
perputaran waktu yang tidak pernah henti-hentinya yang kami alami setiap saat. Di dalamnya tidak ada kronos waktu pergaulan kami dengan Tuhan. Kami mohon ampun kepadamu. Pagi ini kami diingatkan Bapa, yang utamanya adalah kairos, waktu bersama dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, pergaulan hidup dengan Tuhan. Kami boleh mendapatkannya kalau kami hidup takut akan Tuhan. Dan kami berakal budi jikalau kami mengakui semua kejahatan-kejahatan yang kami buat. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu. Biarlah Tuhan di tahun 2021 ini bukan tahunnya yang baru, tetapi biarlah kehidupan kami yang baru, yang selalu diperbaharui oleh perjumpaan kami dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah kami, dalam doa-doa kami, dalam persekutuan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati firman-Mu dan berkati seluruh anggota jemaat Tuhan yang mendengar. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi rema yang menguatkan dan meneguhkan kami hidup selalu di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Semua kita katakan amin, amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada MC. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menguatkan kehidupan kita hari lepas hari dalam kita mengiring akan Tuhan. Baik, kita akan segera menutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Namun sebelumnya, kita mau mengangkat sebuah kor yang mengatakan yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yesus, haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Mari kita ulangi sekali lagi pujian ini, yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya.
saya mau cinta Yesus. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih buat kebaikan Tuhan yang boleh menyertai seluruh rangkaian dalam ibadah raya kami pada pagi hari ini. Kiranya puji-pujian yang telah kami nyanyikan, doa-doa yang telah kami panjatkan kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, persembahan kolekta, persembahan persepuluhan, persembahan sukarela yang boleh kami berikan untuk kelancaran pelayanan pekerjaan Tuhan dalam jemaat-Mu di Nganyan Asa ini. Kiranya juga Tuhan memberkati dan teristimewa semua anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan altar di pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga akan memberkati kami. Pakai kami sebagai alat dalam tangan-Mu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan ke depan dalam ibadah-ibadah yang kami selenggarakan. Memberkati kebenaran firman-Mu yang kami boleh renungkan bersama-sama. Biarlah itu Tuhan Yesus menjadi rema yang memberikan semangat dan gairah bagi kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan dalam kondisi apapun. Kairos Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami. Bapa Surgawi, kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan hadir dalam persekutuan kami. Dan kami percaya bahwa sepanjang satu pekan ke depan ini pun, sebagaimana Tuhan sudah menolong, menjaga, memelihara kami percaya bahwa Tuhan juga akan menyertai, melingkupi kami, memberkati segala usaha dan pekerjaan yang kami buat. Perjalanan-perjalanan yang kami lakukan dibuatkan Tuhan selalu berhasil adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan segera mengakhiri seluruh rangkaian ibadah raya kita di pagi hari ini. Mari arahkanlah hatimu kepada Bapa yang di surga dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pengawalan, penuntunan, pemeliharaan Roh Kudus, kiranya akan menyertai kita mulai saat ini sampai pada saat penggenapan janji Yesus Kristus yang mau datang menjemput kita saleh-salehnya. Haleluya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Saat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi. Tetap semangat Bapak Ibu, dimanapun kita berada. Puji Tuhan, ibadah boleh kita selenggarakan dengan baik. Saya percaya itu bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi oleh karena penyertaian Tuhan yang sungguh nyata menyertai dan menopang kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada di pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, pertama-tama tentunya kami menyampaikan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini, secara khusus dari tim musik, tim multimedia, dan sekaligus dari pengurus perkawan yang boleh mendelegasikan salah satu anggota mereka untuk memimpin dalam ibadah kita di pagi hari ini. Mewakili Badan Pengurus Jemaat menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya ke depan. Baik, yang kedua kami perlu sampaikan bahwa ibadah secara online akan kita laksanakan pada minggu yang akan datang. Nah, untuk petugas pada minggu yang akan datang, kami percayakan kepada pengurus pemuda. Pengurus pemuda nanti akan menetapkan siapa
di antara pengurus yang ada ataupun anggotanya untuk terlibat dalam pelayanan pada minggu yang akan datang. Baik, itu yang perlu kami sampaikan. Nah, sehubungan minggu pertama kita akan mengadakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus nanti Badan Pengurus Jemaat akan menyiapkan peralatannya untuk perjamuan. Seperti biasa akan kami hantar ke rumah-rumah seperti biasa ya. Nanti hari Sabtu minggu yang akan datang, baik itu perjamuan akan kami hantar ke setiap anggota kakak jemaat di rumah masing-masing. Baik, itu pengumuman yang perlu kami sampaikan, dan tentunya kami terus menghimbau kepada seluruh warga, sementara kita masih ibadah di rumah, kami berharap hari Minggu kita terus ibadah Bapak Ibu, kita ambil waktu. Karena kalau kita tidak ibadah, ambil waktu seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini, maka tidak ada kekuatan bagi makan rohani kita. Kita boleh kenyang secara jasmani, tetapi rohani kita tidak akan ada makanan. Nah, oleh karena itu ada ibadah yang kita laksanakan, dan kami Badan Pengurus Jemaat sudah berusaha melakukan ibadah hari Minggu pagi seperti yang kita laksanakan di pagi hari ini sebagai panduan bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang belum ada referensi untuk melakukan ataupun belum punya persiapan lain, silakan mengikuti panduan yang sudah kami buat, dan panduan ini merupakan panduan yang cukup padat dan baik untuk kita ikuti, karena firman Tuhan yang kita sampaikan, yang kita dengar pun kita sampaikan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Baik Bapak Ibu, ini beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama kita, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.